Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam video ini saya akan menjelaskan tentang peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah, yaitu salah satu masa paling penting dan paling gemilang dalam sejarah peradaban Islam, bahkan dalam sejarah dunia. Nah, dinasti Abbasiyah ini berdiri pada tahun 750 Masehi dan berlangsung hingga 1258 Masehi. Dalam kurun waktu lebih dari 5 abad, peradaban Islam mengalami kemajuan luar biasa dalam berbagai bidang, mulai dari ilmu pengetahuan, pemerintahan, ekonomi, sastra, hingga seni dan arsitektur. Masa ini sering disebut sebagai The Golden Age of Islam karena pada masa inilah muncul ilmuwan-ilmuwan besar dan pusat ilmu yang menginspirasi dunia modern. Jadi, mari kita bahas lebih mendalam mengenai bagaimana dinasti ini berdiri, berkembang, mencapai kejayaan, hingga akhirnya mengalami kemunduran. Jadi, pertama ada latar belakang berdirinya dinasti Abbasiyah. Nah, dinasti Abbasiyah ini muncul setelah tumbangnya dinasti Umayyah pada tahun 750 Masehi. Pendirinya adalah Abu al-Abbas as-Saffah yang merupakan keturunan dari Abbas bin Abdul Muthalib, paman dari Nabi Muhammad SAW. Karena itu, kekuasaan ini dianggap memiliki legitimasi genealogis dari keluarga Nabi. Faktor utama berdirinya dinasti ini adalah adanya ketidakpuasan rakyat terhadap kebijakan dinasti Umayyah, terutama karena pemerintahan Umayyah cenderung bersifat sentralistik dan lebih berpihak pada kaum Arab. Gerakan revolusi yang dipimpin oleh keluarga Abbasiyah mendapat dukungan luas dari kelompok non-Arab, terutama dari Persia dan wilayah Khurasan, yang merasa terpinggirkan sebelumnya. Setelah kemenangan mereka, ibu kota pemerintahan dipindahkan ke Baghdad, kota yang kemudian dirancang menjadi pusat administrasi dan ilmu pengetahuan. Nah, pemindahan pusat pemerintahan ini menjadi langkah visioner karena Baghdad berada di lokasi strategis antara timur dan barat yang kelak memudahkan pertukaran ilmu, budaya, dan perdagangan. Nah, sejak saat itu, Abbasiyah dikenal sebagai pemerintahan yang lebih inklusif, kosmopolitan, dan berorientasi pada ilmu pengetahuan. Kemudian ada sistem pemerintahan dan administrasi. Nah, pemerintahan Abbasiyah itu memiliki sistem birokrasi yang sangat maju untuk ukuran abad pertengahan. Khalifah tetap menjadi pemimpin tertinggi baik secara politik maupun keagamaan, namun pelaksanaan pemerintahan sehari-hari dijalankan oleh pejabat tinggi yang disebut wazir, semacam perdana menteri. Di bawah wazir terdapat berbagai departemen yang menangani urusan keuangan, militer, pertanian, dan pajak. Wilayah kekhalifahan yang sangat luas dikelola oleh para gubernur atau amir yang mewakili kekuasaan pusat. Nah, sistem ini tuh sebenarnya banyak mengadopsi model administrasi Persia, khususnya dari Kekaisaran Sassanid yang dikenal efisien dan terorganisir. Nah, inovasi birokrasi Abbasiyah memungkinkan mereka mempertahankan kekuasaan selama ratusan tahun, meskipun wilayahnya membentang dari Afrika Utara hingga Asia Tengah. Namun karena luasnya kekuasaan ini, muncullah dinasti kecil seperti Aghlabiyah di Afrika Utara dan Samaniyah di Asia Tengah, yang secara politik otonom tapi masih mengakui Khalifah Abbasiyah sebagai simbol legitimasi kekuasaan. Ini menunjukkan bahwa pemerintahan Abbasiyah bersifat kompleks dan dinamis. Kemudian ada keadaan sosial dan ekonomi. Nah, pada masa Abbasiyah, perekonomian dunia Islam itu berkembang luar biasa pesat. Nah, Baghdad menjadi pusat perdagangan internasional yang menghubungkan jalur darat dan laut, dari Cina di timur hingga Spanyol di barat. Barang-barang seperti sutra, rempah-rempah, logam mulia, dan kain dari berbagai wilayah dunia diperdagangkan di pasar Baghdad yang terkenal megah. Nah, perekonomian Abbasiyah ini tidak hanya bertumpu pada perdagangan, tetapi juga pada sistem pertanian yang maju berkat irigasi dan inovasi teknologi. Satu hal penting lainnya adalah diperkenalkannya teknologi pembuatan kertas dari Cina, yang kemudian membuka jalan bagi munculnya budaya menulis dan mencatat di dunia Islam. Dari sisi sosial, masyarakat Abbasiyah sangat multikultural. Orang Arab, Persia, Turki, India, bahkan Yahudi dan Nasrani hidup berdampingan secara harmonis. Nah, kondisi ini tuh menciptakan suasana intelektual yang terbuka, di mana ide dan ilmu dari berbagai budaya bisa saling bertukar
dan melahirkan inovasi baru. Jadi kemajuan ekonomi Abbasiyah tidak bisa dipisahkan dari keragaman budaya dan keterbukaan sosial yang menjadi pokoknya keterbukaan sosial yang mereka bangun itu tadi. Kemudian ada puncak keemasan ilmu pengetahuan. Nah, ini tuh bagian yang paling dikenal dari masa Abbasiyah, yaitu puncak kejayaan ilmu pengetahuan dan intelektual Islam. Pada masa pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid dan Al-Ma'mun, berdirilah Bait al-Hikmah atau House of Wisdom di Baghdad yang berfungsi sebagai pusat penelitian, penerjemahan, dan perpustakaan terbesar di dunia pada masanya. Disinilah para ilmuwan dari berbagai agama dan etnis Muslim, Kristen, Yahudi, bahkan Zoroaster bekerja sama menerjemahkan karya-karya besar dari bahasa Yunani, Persia, dan Sanskerta ke bahasa Arab. Gerakan penerjemahan ini bukan sekadar alih bahasa, tapi juga reinterpretasi dan pengembangan ilmu baru. Dari gerakan ini lahirlah tokoh-tokoh besar seperti Al-Khawarizmi, Bapak Al-Jabar, dan algoritma modern. Kemudian ada Ibnu Sina atau yang lebih dikenal sebagai Avicenna yang menulis Al-Qanun fi al-Tib, ensiklopedia kedokteran yang menjadi rujukan di Eropa selama berabad-abad, dan Al-Razi, dokter sekaligus kimiawan besar yang membedakan antara cacar dan campak. Kemudian ada juga Al-Farabi dalam bidang filsafat politik, Al-Biruni dalam geografi dan astronomi, serta Al-Batani yang menghitung orbit planet secara akurat. Nah, masa Abbasiyah ini merupakan fondasi bagi sains modern karena pendekatan ilmiah dan metodologi rasional yang mereka kembangkan menjadi dasar kebangkitan Eropa berabad-abad kemudian. Bait al-Hikmah dengan sistem kerja kolaboratifnya bahkan sering disebut sebagai cikal bakal universitas modern. Kemudian ada perkembangan budaya dan seni. Selain ilmu pengetahuan, seni dan budaya juga mengalami perkembangan pesat, di mana di bidang sastra ini muncul tokoh-tokoh besar seperti Abu Nuwas, penyair flamboyan yang menggambarkan kehidupan istana Baghdad, dan Al-Mutanabbi yang puisinya syarat dengan nilai kebanggaan dan semangat intelektual. Dalam bidang arsitektur, bangunan-bangunan megah seperti Masjid Agung Samarra dibangun dengan menara spiral yang khas dan menjadi simbol kejayaan arsitektur Islam klasik. Selain itu, seni kaligrafi dan ukiran juga menjadi bentuk ekspresi estetika Islam yang tinggi, karena larangan menggambar makhluk hidup mendorong seniman untuk berkreasi melalui pola geometris dan tulisan indah. Musik dan filsafat estetika juga berkembang. Khalifah Harun ar-Rasyid dikenal sebagai pelindung para penyair dan musisi. Jadi seni pada masa Abbasiyah ini menggambarkan perpaduan antara spiritualitas Islam dan kreativitas manusia yang seimbang. Kemudian ada pendidikan dan lembaga ilmiah. Jadi di bidang pendidikan, dinasti Abbasiyah itu membangun sistem yang terorganisir dan berjenjang. Selain Bait al-Hikmah, berdiri banyak madrasah, perpustakaan, dan observatorium di kota-kota besar seperti Baghdad, Basrah, dan Kufah. Para ulama dan ilmuwan melakukan rihlah ilmiah, yaitu perjalanan menuntut ilmu dari satu negeri ke negeri lain. Jadi sistem pendidikan Abbasiyah berhasil menggabungkan ilmu agama dan ilmu rasional secara harmonis. Ilmu agama tetap menjadi dasar, tetapi tidak menutup diri terhadap ilmu logika, matematika, astronomi, dan juga kedokteran. Para ulama menjadi jembatan antara wahyu dan akal, antara spiritualitas dan rasionalitas, dan inilah yang membuat tradisi keilmuan Islam itu begitu kuat dan relevan hingga hari ini. Kemudian ada faktor kemunduran dan akhir dinasti. Nah, sayangnya setelah berabad-abad mengalami kejayaan ini, dinasti Abbasiyah itu mulai mengalami kemunduran. Dari sisi internal, terjadi perebutan kekuasaan di antara anggota keluarga khalifah, korupsi, serta melemahnya kontrol pusat terhadap daerah-daerah kekuasaan. Dari sisi eksternal, muncul ancaman dari luar seperti bangsa Mongol dan pasukan salib yang melemahkan stabilitas wilayah. Nah, lemahnya pertahanan dan perpecahan politik menjadi penyebab utama jatuhnya Baghdad, yang akhirnya pada tahun 1258 Masehi ini, pasukan Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan menyerbu Baghdad dan menghancurkan kota beserta Bait al-Hikmah yang legendaris. Nah, peristiwa ini tuh menandai berakhirnya kekuasaan Abbasiyah secara politik, meskipun pengaruh intelektual dan budaya tetap bertahan dalam peradaban Islam setelahnya.
Jadi kesimpulannya, dinasti Abbasiyah bukan hanya simbol kejayaan politik Islam, tapi juga puncak perkembangan ilmu pengetahuan dan budaya manusia secara global. Dari pemerintahan yang teratur, ekonomi yang kuat, hingga kemajuan sains, pendidikan, dan seni, itu semuanya menunjukkan betapa Islam pada masa itu tuh menjadi kekuatan peradaban dunia. Warisan mereka itu masih terasa hingga kini, dari angka Arab, konsep aljabar, rumah sakit, hingga universitas modern. Dinasti Abbasiyah mengajarkan kita bahwa kemajuan suatu bangsa tidak hanya ditentukan oleh kekuatan militer saja, tetapi juga ilmu, pendidikan, dan keterbukaan terhadap pengetahuan. Nah, jadi sekian dari saya tentang peradaban pada masa dinasti Abbasiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.